bukan tempat kamar mandi. Bukan buat air, bukan. Ternyata itu kuburan bayi. Tiba-tiba ada suara itu, Pung. Otomatis gue takut dong. Dan gue nggak berani mau nyamperin kan. Gue nggak berani. Akhirnya gue langsung matiin TV. Gue langsung lari ke kamar. Gue nyalain TV di kamar kan. Jadi pas dilihat emang bener getar gitu. Padahal di situ tuh kayak rumahnya mati, lampunya nggak ada listrik lah di situ. Gimana suaranya? Ngeri dah kayak gitu. Woi, suaranya itu kayak Selamat datang di Mystery Story. Jadi gue mau jelasin dulu nih, apa sih Misty Story? Misty Story adalah tempat penampungan cerita-cerita mistis. Jadi kalau lu orang nih, lu punya cerita-cerita mistis, apa pernah diketahuin kuntilanak gitu, apa pernah ngeliat, apa pernah gimana, lu boleh ceritain, komen di bawah atau DM Instagram gue. Nanti gue tulis nih tiga-tiganya Instagram. Oke, sekarang perkenalan dulu dong. Nama yang di sebelah gue nih, siapa nih? Sebelah kanan gue nih. Oke, nama gue Raka, biasa dipanggil Yoko. Asik. Instagramnya? Raka Yoko _ Kayoko. Nama gue Harfans, biasa dipanggil Apang. Ya lu selalu dah, boleh manggil Harfans, boleh manggil Apang, selalu dah. Panggil sayang juga nggak apa-apa. Betul. Boleh itu. Itu. Kenalin, nama gua Dapa, biasa dipanggil Dapa aja. Oke, Dapa aja. Dapa nggak pakai aja. Aja. Dapa aja. Dapa. Oke, pada kali ini gue bakal nyeritain cerita mistis pengalaman pribadi gue bersama teman-teman gue dulu nih. Gimana sih cerita mistisnya nih? Yang penasaran langsung aja. Jadi, gue mau nyeritain pengalaman pribadi gue nih tentang pernah gue tinggal di Pondok Benda Indah di Pamulang. Ada satu komplek lah di Pamulang. Jadi gue tuh tinggal emang dari lahir di situ sampai sekitar 2015-an lah. Lama juga ya berarti ya? Lama juga. Jadi tahun 2014 nih yang gue ngalamin keganjilan di situ. Gue entah nggak tahu itu mistis apa ada, ya gue nggak ngerti lah. Jadi gue pengen nyeritain tuh, sebelah rumah gue tuh emang rumah kosong. Tadinya tuh rumah singgah, kayak orang situ, orang Manado. Cuma beberapa kali doang di situ. Nah, pas tahun 2014 tuh, pas bapak gue lagi di luar, jadi tuh pagar sebelah rumah gue tuh goyang sendiri, geter gitu, kayak geter cuman kenceng gini nih. Gitu. Terus Entah, nggak tahu. Bapak lu tahu itu? Tahu, pertama tuh bapak gue yang lihat. Jadinya bapak gue ngeliat dulu nih, seret, pas udah ngeliat, manggil tuh abang gue, namanya ada, panggil, mas coba lihat ke depan mas, ini mas. Gue dong keluar juga dong, gue penasaran juga, kayak sama rasa takut gitu. Itu kejadiannya mau maghrib, udah hampir maghrib, udah agak gelap gitu dah. Jadinya pas dilihat emang bener getar gitu. Padahal di situ tuh kayak rumahnya mati, lampunya nggak ada listrik lah di situ. Bener-bener. Akhirnya dilihat dong sama abang gua. Dilihat nih dari pojok-pojoknya. Takutnya tegangan listrik apa gimana. Dilihat-liatin pojoknya nggak, sama sekali nggak ada. Terus coba dipegang. Pas dipegang berhenti. Jadi tuh getarnya berhenti. Udah, langsung tuh dari situ gua merasa merinding apa gimana. Iya sih, emang kalau pas maghrib itu emang jam-jam kayak gimana ya, ngerasanya kayak horor gitu loh. Iya sih, Pergantian hari, Serem pergantian juga waktu, ya? iya. emang harusnya kita kalau lagi maghrib itu adanya di dalam rumah. Makanya kalau Islam itu mengajarkan kalau maghrib itu pintunya ditutup. Katanya setan-setan lagi baru pada keluar. Iya. Nah itu sih. Itu cerita pengalaman pribadi gue yang pertama sih. Serem juga cerita lu ya. Serem juga. Lanjut aja nih ya. Iya juga gua. Cerita kedua dari temen gue, si Raka. Jadi dulu gue sempat tinggal di daerah, masih di Pamulang ya, daerah Pamulang di Bakti Jaya. Nah, gue di situ tinggal waktu gue kecil lah, waktu gue SD lah.
Setelah gue tinggal di situ hampir setahun, 2 tahun lah, hampir 2 tahunan. Nah jadi di rumah gue itu gue tinggal cuman berdua sama bokap gue. Nah kan bokap gue sering kerja ya kan. Bokap gue kerja, nah gue otomatis sendirian tuh di rumah kan. Nah kejadian itu pas malam setelah teman-teman gue main ke rumah gue, ya nggak? Emang biasanya kan teman-teman gue kalau kumpul sering ke rumah gue gitu bang ya. Biasa pada main lah di Iya, rumah gitu ya. nongkrong biasa gitu pada ya. nongkrong. Karena rumah gue kan emang sepi, jadi anak-anak pada mau Tempat ngumpul nongkrong iya, lah gitu ya. Terus abis setelah main sekitar abis Isya jam 8-an gitu pokoknya. Jam 8 anak-anak pada pulang, otomatis gue sendirian pung di rumah ya. Iya. Sendirian gue di Bokap lu rumah. belum balik tuh? Belum pulang. Biasanya bokap gue itu pulang jam 11 jam 12-an pulang kerja. Karena tempat kerjanya emang cukup jauh juga kan. Pas gue di rumah sendiri, anak-anak udah pada pulang, otomatis sepi kan rumah gue. Ya gue kayak iseng aja gitu sendirian, paling gue nonton TV atau diem di mana di ruang Gabut tamu lah ya, ya. gabut. Kalau nggak gue diem di kamar. Nah itu kebetulan gue habis nonton TV, itu kayak ada suara, lu tau kan di dapur gue kan ada kayak kitchen set gitu kan. Oh iya kitchen set. Nah di itu atasnya tuh kayak ada yang ngebuka gitu pung, jebret gitu kan, bunyi iya. Ada suara-suaranya gitu? Iya. Pintunya ngebuka sendiri. Iya, kayak ngebuka sendiri kan nggak mungkin kan? Itu kitchen set itu lagi ketutup pung posisinya. Kitchen set lagi ketutup. Nah pas kan nggak mungkin juga kan kalau tikus. Kalau Iya tikus sih, itu- adanya di atas Iya soalnya. ada di atas. Terus masa tikus bisa buka gitu aja kan? Nggak mungkin kan? Mungkin juga sih. Nah tiba-tiba ada suara itu pung. Otomatis gue takut dong. Dan gue nggak berani mau nyamperin kan. Gue nggak berani. Akhirnya gue langsung matiin TV, gue langsung lari ke kamar, gue nyalain TV di kamar kan. Gue denger omongan lagi nih dari tetangga gue, ini belakang rumah gue, tetangga belakang rumah gue. Jadi gue tuh di belakang tuh sebelum di ruang makan, jadi ada kamar mandi pung. Iya. Di sebelahnya juga ada kamar lagi, itu kosong, kamar kosong itu biasa dijadiin kayak tempat gudang lah, istilahnya kayak tempat naruh barang yang gak pakai di kamar belakang jadinya. Dulu sih itu ditempatin buat kayak karyawan gitu, maksudnya buat dulu kan bokap gue ada usaha juga ya, usaha kecil-kecilan. Nah karyawannya tidur di situ. Nah semenjak itu karyawannya kagak tinggal di situ, jadi itu dijadiin tempat gudang gitu. Nah tetangga gue yang belakang katanya denger jam 12 malam katanya ada yang mandi gitu kan. Gue denger sih katanya emang di rumah itu tuh sering, di rumah gue itu sering katanya setiap jam 12 malam itu pasti kayak ada yang mandi pung. Gebiar-gebiar gitu Iya ya. katanya. Tengah malam. Iya tengah malam, makanya lu heran kan masa gue mandi tengah malam di situ. Gak mungkin juga gue mandi di belakang kan, ngeri Iya, juga kan. betul. Terus gue denger lagi katanya setiap bak kosong di rumah gue itu pasti jam tengah malamnya itu kayak ada yang mandi. Makanya di rumah gue di kamar mandi belakang setiap kapanpun itu kan, setiap kapanpun itu pasti harus diisi baknya. Nah jadi di kamar mandi gue itu di baknya, jadi lu tahu kan bak yang sekarang gue pakai baknya bak yang plastik gitu yang biasa. Oh iya. Jadi di situ di kamar mandi tuh kayak ada bak yang bak biasa kayak Oh tau nggak yang sih? dari semen gitu Iya. ya. Zaman dulu gitu kan. Iya. Nah jadi itu ditutup. Nah gue penasaran dong itu ditutup kenapa? Ditutup pakai triplek gitu. Bukan triplek, jadi disemenin lagi, dibetulin Oh lagi emang atasnya. emang dimatiin gitu. Iya ya, dimatiin. permanen. Tapi Iya. bentuknya masih bentuk masih bak. bentuk bak gitu. Jadi itu kok gue kira itu emang bekas bak kan. Nah katanya itu dulu dulu itu ternyata bukan bekas bak itu pung. Bukan tempat bak kamar mandi. Bukan buat air bukan. Ternyata itu kuburan bayi. Kuburan bayi. Iya kuburan bayi, makanya gue baru tahu. Dari yang tinggal sebelumnya apa gimana? Gue kurang tahu deh. Yang tinggal sebelumnya tahu atau enggak. Karena ini gue dengar dari tetangga gue yang emang udah lama tinggal di yang situ. emang orang situ Iya, lah ya. orang situ. Makanya gue juga sempat heran dan gue juga sempat nggak percaya lah istilahnya. Tapi gue juga kadang sering dengar sendiri pung waktu gue di kamar sendiri itu kayak ada yang mandi gitu, emang jebur. Lah pikiran gue kan pasti paling tetangga gue gitu kan kedengeran ada yang mandi kan. Positif thinking Iya, aja lah positive ya. thinking aja lah, lagi kayak gitu lah namanya sendiri kan. Iya benar.
Nah pas kesini-sini emang kayak semakin sering aja gitu, setiap bak kosong pasti kayak ada tetangga gue denger di belakang kayak gitu. Pasti ada bunyi gitu ya? Pasti setiap ada bunyi gitu pasti tetangga gue langsung bilang gitu. Pasti bilang ke gue kayaknya. Dan itu kejadian pasti jam 11 atau jam 12 malam. Pokoknya tengah malam lah ya, lagi tengah-tengah. Nah, oke, itu cerita dari Mas Raka. Jadi ini juga temen gue mau cerita yang rumahnya di dekat rumah si Raka nih. Masih satu komplek gitu. Nah, kita dengerin cerita dari Mas Da. Jadi ini cerita gue nih, cerita pengalaman gue pribadi Hmm. sama teman-teman gue sih biasanya sebenarnya. Hmm. Nah kan jadi posisi gue ini malam itu nongkrong sama teman-teman gue. Biasa kan namanya anak muda. Iya, Nah, tahu gua gue. Nah, kompleks itulah ya. bener. Nah gue nongkrong, gue di pos ronda. Oh lu nongkrong biasa di pos ronda mana? Yang dekat rumah lu tuh. Iya, situ emang biasanya gue nongkrong sama bocah. Nah emang pos ronda ini kan posisinya dia deket banget tuh sama kebun, ya samping-sampingan lah gitu sama kebun. Oh, yang kebun kosong. Iya kebun kosong gitu nggak keurus. Nah di situ akhirnya gue kabarin teman-teman gue, ya kita nongkrong yuk. Akhirnya set pada datang, nggak lama pada datang, ngumpul semuanya. Namanya anak muda kan. Iya. Di situ emang katanya pos rondanya itu, ya kayak gimana ya? Gimana? Banyak kejadian mistis. Ya banyak yang bilang gitu, kejadian aneh-aneh di situ emang pos ronda. Emang namanya kan samping-sampingan kebun. Tapi itu benar-benar pos ronda nggak dulu maksudnya jarang ditempatin juga gitu ya? Jarang ditempatin, emang dia kalau ditempatin sebulan sekalipun itu jarang banget ditempatin. Emang bapak-bapaknya nggak ada yang ngeronda nih di Iya. situ ya. Iya. Sibuk kali bapak-bapaknya Iya. mungkin. Nah dari situ gue nongkrong sama temen-temen gue. Ada tuh satu temen gue nyeletuk, dia, kita jajan nih daripada kita nongkrong-nongkrong doang sambil ngemil-ngemil gitu. Biar nggak bete lah. Iya biar nggak bete, biar ada cemilan juga sembari ngopi. Nah akhirnya setuju pada. Nah setuju, terus temen-temen gue pada ngeluarin duit dong patungan buat beli makanan. Ya biasalah. Ngeluarin duit. Di sini masih emang posisinya gue biasa-biasa aja. Emang nggak ada kepikiran buat nggak ada kepikiran kayak serem-serem gitu ya. Nggak ada, emang nggak ada sama sekali karena kan gue situ kan rame-rame tuh sama Iya. temen-temen Tapi gue. setahu gue itu maksudnya gue pernah lewat kan, maksudnya tahu lah. Itu kayak katanya emang gelap banget sih tempat di situ kan? Iya emang gelap di situ Remang-remang tempatnya. gitu ya? Iya remang-remang gitu tempatnya. Nah di situ akhirnya emang nggak kepikiran buat bakal ada kejadian yang enggak nih, nggak kepikiran gitu. Mau pikirnya santai aja kan, emang di situ cuma nongkrong doang. Nah akhirnya di situ temen gua sama temen-temen gua ngeluarin duit dong buat patungan, patungan. Bos di sini nih yang paling ngeri nih, serem banget gua kejadian sama Pas temen lagi gua. mau Pas lagi pada mau patungan tuh, akhirnya temen gua ngeluarin duit. Nah di situ gua denger tuh suara aneh banget, Kenapa duitnya hilang? Suara- serem banget. Oh suara, dengar suara. Suara cewek apa cowok? cowok, itu suara jelas banget, kenceng banget suaranya. Anjing cowok. Cowok. Buset. Tapi tuyul biasanya bunyi nggak sih? Maksudnya Enggak sih, belum pernah ada denger kayak suara cowok gitu. Jarang sih mistis. Jarang ya? Paling Jarang. ketawa-ketawa. kuntilanak Ya, gitu kita ya? tahu lah ketawa siapa. Ketawa. Ini suara cowok jelas banget, gua sama temen-temen gua denger semuanya. Emang suaranya kayak gimana? Kayak gitu. Ih, Oh, gitu. pokoknya suara Gimana suaranya? ngeri dah kayak gitu. Suaranya itu kayak ya udah pakai duit lu dulu aja. Itu mah temen lu goblok. Itu mah temen lu nggak mau patungan. Parah banget itu, mistis banget, serem banget di kuping gua. Parah, gue udah dengerin serius maksudnya gue kira ada suara. Udahlah.